Kita akan membukanya. Tuh kan, luar biasa tuh, sampai keluar asapnya. Tutupnya mencolok jauh sekali rekan-rekan, suaranya luar biasa. Ini ya seperti ini, ada deg-degannya sedikit ya. Ya, langsung saja saya siramkan ke dalam. Selamat datang rekan-rekan penyuka seni budaya Tosan Aji, dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Bagi rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, saya juga mengucapkan selamat datang. Semoga bisa terjalin silaturahmi antara kita secara positif, dan tentunya saya berharap kita bisa saling memberikan kontribusi positif agar kita bisa berkembang bersama-sama. Santai saja rekan-rekan, sembari saya beristirahat dari pekerjaan saya, yaitu dari sawah, dari kebun. Ini sembari beristirahat saya membuat konten. Ya, kemarin saya kedatangan sebilah pusaka dengan sandangan tampak bersih. Bahkan pendoknya ini biasa dilap, jadi masih kuning mengkilap. Pendoknya cukup bagus, kayamannya juga keren dengan kayu berserat seperti ini. Oh iya, bilahnya tidak terlalu panjang nih rekan-rekan. Ini mungkin antara sini sampai dengan sini itu sekitar 35 pendoknya, 35 cm, tapi kita nggak tahu dalamannya nanti seperti apa, akan kita buka. Pendoknya cukup bagus, dari kuningan yang diukir secara detail. Jadi ini ukirannya cukup detail, bagus sekali, rapi dan tertata. Jadi pahatan dari pendoknya ini cukup teratur, bagus sekali sandangannya. Kita akan melihat isinya seperti apa. Seperti ini bilahnya, benar sekali. Keris ini berukuran agak pendek, kecil dan pendek. Jadi ini di bawah ukuran sedang. Ini kira-kira panjangnya segini, segini, antara 30 atau mungkin 30 cm. Monggo, ini mungkin bisa dikatakan pusaka patrem, dan sebagian ya masih bisa mengatakan ini adalah pusaka keris. Kondisinya cukup bagus, namun dalamnya memang tidak terawat, tidak seperti pendoknya tadi, tidak seperti sandangannya yang cukup terawat. Ini dalamnya sedikit kotor dan ada beberapa karat seperti ini ada karat, bintik-bintik karat. Ini belum bisa hilang, ini harus dihilangkan untuk dicuci. Seperti ini ada karatnya memang. Karatnya kelihatan sekali. Ada beberapa titik karat di sini. Seperti ini. Bilahnya kecil dan pamornya belum kelihatan. Ya, ricikannya seperti ini. Rekan-rekan mungkin paham ini adalah keris dapur apa. Jadi dapur keris ini memang cukup populer di kalangan masyarakat. Ricikannya tidak neko-neko, sederhana saja. Hanya ada pijetan dan gandek yang polos ini.
seperti ini. Kerisnya kecil rekan-rekan, pamornya belum kelihatan jelas, saya juga belum bisa mengira-ira kira-kira pamornya apa. Nanti kita akan bersama-sama mencucinya. Bagus sekali, keris ini keren sekali, dari deder dan panjang bilah serta bentuk bilahnya ini cukup ideal, keren sekali, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu kecil. Untuk dedernya ini pas-pasan, ini keren ya, sudah trep, jadi matching sekali ini ya, seperti ini kondisinya. Nanti kita akan mencucinya ya, kita akan membukanya, terus nanti kita akan melakukan proses mutih yang sebelumnya kita harus mengawalinya dengan menghilangkan kotoran-kotoran ini. Kotoran, mungkin ada jamur juga di sini, ini jamur, ada juga bintik-bintik karat yang lumayan banyak, tapi saya yakin nanti masih bisa dibersihkan karat-karat ini dengan telaten. Jadi kita harus telaten membersihkannya, mungkin butuh kesabaran. Nanti kita akan merendamnya dulu dengan menggunakan air kelapa yang sudah didiamkan selama 5 hari. Jadi air kelapa itu dibiarkan melakukan fermentasi sendiri di dalam botol, kemudian air kelapa tersebut kita gunakan untuk merendam bilah ini. Dan kebetulan air kelapanya juga sudah saya siapkan di sini. Ini nanti kira-kira seperti ini. Air kelapa ini akan saya gunakan untuk merendam dari bilah pusaka ini. Dan tentunya kita juga membutuhkan wadah untuk perendaman. Mungkin proses perendamannya akan memakan waktu 3-4 hari, tergantung nanti karatnya sudah bersih apa belum. Jadi kalau karat-karatnya itu masih menempel, belum juga rontok, nanti tetap kita lanjutkan proses perendaman. Setelahnya baru kita akan melakukan proses pencucian atau proses mutih. Setelah mutih mungkin monggo nanti bisa diwarangi, atau setelah mutih langsung bisa disimpan juga bisa. Nanti kita olesi dengan minyak begitu saja ya, seperti ini. Kerisnya keren sekali, kecil tapi wah mantap ini, betul ini mantap, keren sekali, mantap ini, kecil tapi mantap ya. Nanti kita akan mencucinya, kita lepas dulu dedernya pelan-pelan, takutnya nanti peksinya bisa patah karena ini barang tua. Kalau kita tidak pelan-pelan takutnya patah. Jangan sampai, kita kan tidak tahu isi peksinya ini masih bagus apa tidak. Jadi kalau kondisinya sudah jelek, sudah berkarat, kondisinya sudah tua, kita nggak tahu, takutnya putus ketika kita membuka dedernya itu dengan secara kasar. Jadi ketika harus membuka deder itu memang harus pelan-pelan, kita nggak tahu daleman dari besinya ya. Kita buka dulu talinya, benar sekali. Nanti kita akan melihat besinya seperti apa. Ya, mendaknya masih bagus, meskipun tidak istimewa tapi pas pada sandangan dan pada bilah pusaka ini. Jangan sampai hilang, harus dirawat seperti ini. Dan benar sekali, bisa disaksikan ini besinya juga sudah memprihatinkan kondisinya. Memprihatinkan besinya ini sudah hampir putus, dan bagian bawah, tengah-tengahan ke bawah itu sudah mau putus, itu dimakan karat, karena memang di dalam deder itu
Kalau kondisinya lembab itu biasanya akan merusak besi. Kalau bisa jangan sampailah kita besi ini putus. Kita akan merawat, kita akan membersihkan. Ketika kita memasukkannya lagi juga harus hati-hati, jangan sampai putus. Ketika kita mencucinya ya hati-hatilah, jangan sampai putus. Ini sudah memprihatinkan ini, jangan sampai putus ya. Nanti kita akan mencelupnya dengan menggunakan air kelapa. Yuk kita siapkan dulu perangkatnya. Oh iya, mungkin rekan-rekan maaf karena ada suara gemericik air. Itu adalah air dari tandon di kebun saya, tandon air nutrisi. Jadi saya ini adalah sebetulnya seorang petani sawah dan petani kebun, dan kebetulan di rumah saya itu saya juga mengelola kebun hidroponik. Jadi ini sembari saya beristirahat, memanfaatkan waktu luang saya membuat konten, karena memang kemarin ada saudara yang datang ke sini minta untuk dicucikan pusaka ini. Jadi ini kebun saya, ini kebun hidroponik saya. Jadi saya memiliki 2 greenhouse di sini. Jadi kegiatan saya sehari-hari adalah bertani. Kalau tidak ke sawah ya saya harus merawat kebun, harus mengelola kebun hidroponik. Di sela-sela istirahat begini saya baru bisa membuat konten. Jadi ada waktu luang sedikit saya gunakan membuat konten. Begitu rekan-rekan, kita akan menyiapkan wadah untuk melakukan perendaman. Ikuti terus ya videonya ya. Seperti ini rekan-rekan, di depan saya ini sudah ada talang untuk melakukan proses perendaman pusaka dengan menggunakan air kelapa. Talang ini juga biasa saya gunakan untuk melakukan proses pencucian atau melakukan proses pewarangan bilah pusaka. Ini sudah kita siapkan, dan sekali lagi saya mohon maaf suara gemericik yang mungkin mengganggu, karena saya melakukan pengambilan video ini di dalam kebun hidroponik di bawah greenhouse sembari saya beristirahat dari bekerja. Jadi mohon untuk dimaklumi ya. Kita sudah menyiapkan bilah kerisnya yang akan kita rendam. Kita langsung saja memasukkannya. Kita sudah memasukkannya. Terus kita akan mengambil ini air kelapa yang sudah saya siapkan dan sudah saya diamkan. Jadi ini sudah saya diamkan selama 5 hari sebelum saya gunakan untuk melakukan proses perendaman. Karena bagi saya, ketika air kelapa yang sudah difermentasi ini akan lebih cepat melarutkan karat-karat, meskipun prosesnya juga tidak secepat menggunakan bahan-bahan kimia yang biasa dijual di toko. Jadi tetap harus sabar. Kemungkinan besar ini perendaman memakan waktu 3-4 hari, tergantung nanti karatnya. Kalau karatnya masih banyak ya terpaksa harus direndam lagi, begitu seterusnya. Bahkan saya pernah itu merendam bilah pusaka itu sampai hampir 10 hari. Jadi karatnya karena memang luar biasa ya. Langsung saja saya akan menuangkan air kelapa ini. Oh ya rekan-rekan, biasanya air kelapa ini yang sudah kita diamkan ini, ketika dibuka botolnya itu bertekanan kuat sekali, biasanya seperti ada letusan ketika kita buka tutupnya. Jadi harus hati-hati. Kita akan membukanya. Tuh kan, luar biasa tuh, sampai keluar asapnya. Tutupnya mencolok jauh sekali rekan-rekan, suaranya luar biasa. Ini ya seperti ini, ada deg-degannya sedikit ya. Ya langsung saja saya siramkan ke dalam
masih berasap loh rekan-rekan. Betul, ada asapnya ini ada asapnya ini. Wah, baunya enak sekali rekan-rekan. Banyak yang bilang bau dari air kelapa yang sudah disimpan selama beberapa hari ini seperti bau-bau minuman keras tradisional seperti arak gitu. Tapi saya sendiri juga belum pernah mencium bau arak. Jadi ya semanut rekan-rekan atau teman-teman saja yang sudah pernah membau. Kelihatan sekali di situ banyak gelombang-gelombang udara yang keluar dari bilah keris. Kita akan mendekatkan videonya. Tuh, gelombang-gelombangnya keluar teman-teman. Gelombang-gelombang kecil keluar dari bilah keris. Kelihatan sekali. Begitu muncul ke permukaan, gelombang tersebut pecah. Ini menandakan reaksi dari air kelapa yang kita gunakan untuk merendam. Ya, kita akan membiarkan air kelapa ini merontokkan karat-karat yang menempel pada bilah pusaka. Nanti kita lihat saja kira-kira akan memakan waktu berapa lama. Kita akan melihat, kita akan nanti saja akan menunggu dengan kesabaran tentunya. Kalau memang harus lama ya enggak apa-apa, yang penting bilah kerisnya bisa bersih. Begitu rekan-rekan. Nanti setelah kita mengambil dari talang ini, perendaman air kelapa ini, baru diteruskan ke proses berikutnya, yaitu proses mencuci atau banyak orang menyebutnya dengan proses muteh. Jadi biar nanti bilahnya itu putih bersih, bebas dari kotoran dan bebas dari sisa-sisa karat. Begitu rekan-rekan. Semoga video yang jauh dari sempurna ini tidak sia-sia dan mempunyai manfaat. Gitu. Yuk kita tetap menyukai seni budaya Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi?